Upaya memperkuat kelembagaan asli kampung, terus digerakkan berbagai stakeholder yang tergabung dalam tim gugus tugas masyarakat adat Kabupaten Jayapura. Salah satu upaya Bupati Jayapura Matius Awoito, untuk mewujudkan pembangunan nasional, yang bermartabat adalah, pembangunan yang dilakukan dan kebijakan yang turun, tidak boleh memarginalkan masyarakat adat di atas ulayatnya. Sebaliknya, masyarakat adatlah yang semestinya, jadi penggerak dari pembangunan itu sendiri. Untuk itu, pengakuan eksistensi masyarakat adat adalah salah satu langkah awal untuk mewujudkan pembangunan nasional yang bermartabat. Itulah pembangunan Pancasila yang sesungguhnya, pembangunan yang bercirikan karakteristik dasar, identitas bangsa Indonesia di mata dunia, pembangunan yang diharapkan oleh semua manusia di muka bumi. Tersedianya ruang bagi adat untuk mengelola pembangunan adalah mimpi mulia Bupati Matius Awoito, untuk menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang pembangunannya digerakkan langsung oleh masyarakat adat. Artinya masyarakat adat melalui kelembagaan pemerintahan adatnya berperan sebagai motor penggerak dari pembangunan itu sendiri dalam wilayah kelola atau wilayah teritorialnya, karena masyarakat adat memiliki sebuah otoritas, sebuah sistem dan tata cara serta aturan sendiri dalam ruang lingkupnya, dan dijalankan secara turun-temurun sebelum negara ada. Karena adat di Papua atau adat di wilayah Tabi itu melekat dengan tanah, dia tidak bisa berdiri sendiri. Bicara adat berarti di atas tanahnya, karena sistem adat yang ada di sini itu pimpinan adat atau Ondoafi itu dia didukung oleh 5 kepala suku. Nah, kepala-kepala suku ini memiliki lahan atau tanah atau dusun sesuai dengan klien itu, dan itu terbagi habis. Dan anggota marga, anggota klien itu mereka hidup dari situ. Ada sistem yang mengatur di situ. Jadi tanah tidak bisa berdiri sendiri atau adat tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita bicara adat, tanah harus jelas. Nah, karena itu ini harus dipetakan. Dipetakan supaya dia memiliki kepastian oleh sistem masyarakat adat itu, sehingga kalau ada program pembangunan masuk, dia harus duduk di atas itu. Dia harus kerjasama dengan mereka, ya, karena pihak lain yang mau membangun atau punya investasi, tetapi masyarakat punya modal tanah. Ini bisa dikerjasamakan, tidak sulit. Pemetaan wilayah adat, salah satu tugas yang harus diselesaikan, untuk mewariskan sebuah kepastian, dan menjamin keberlangsungan pembangunan, dalam wilayah teritorial, ataupun wilayah kelola. Selain kepastian wilayah kelolanya, Bupati menghendaki adanya upaya pengembangan, dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah kampung adat. Selain itu, beberapa kegiatan mendorong eksistensi adat telah terprogres, dan terus dikerjakan di 14 kampung adat, sebagai prioritas proyek, mewakili 9 suku, di masing-masing wilayah adat. Laporan, Jahya Lawrence.